Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Suhartini dari Pendidikan Biologi C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bakteri. Materi bakteri disusun berdasarkan KD 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri pada kehidupan. Lalu KD 4.5 yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. KD ini menjadi tujuan pembelajaran dari materi ini. Selanjutnya pada bab ini saya akan menyampaikan 3 subbab, yaitu struktur, cara hidup, dan juga peran bakteri. Sebelumnya, apa sih bakteri itu? Bakteri adalah prokariota, yaitu makhluk hidup yang paling sederhana, terdiri dari sel prokariotik. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Lalu pada subbab pertama yaitu struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibagi menjadi 2, yaitu struktur luar dan juga struktur dalam. Namun pada umumnya tersusun dari 3 komponen, yaitu dinding sel, membran plasma, dan juga sitoplasma. Namun ada juga komponen-komponen lain seperti kapsul, flagella, villi, sitoplasma, ribosom, plastida, dan plastid, dan juga nukleoid. Kemudian ada kapsul. Kapsul merupakan lendir yang berkumpul dan menempel yang terbuat dari glikoprotein. Kapsul ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga dapat melindungi dari kekeringan dan membantu melekatkan diri pada substrat. Kemudian ada dinding sel. Pada bakteri, dinding sel terbuat dari peptidoglikan yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan bentuk kepada bakteri. Menurut Hans Christian Gram, berdasarkan susunan dinding selnya, bakteri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Keduanya dibedakan menjadi susunan dinding sel utamanya peptidoglikan, dapat dilihat pada gambar. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai peptidoglikan tipis dan akan berwarna merah saat dilakukan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram positif, peptidoglikannya itu lebih tebal dan akan berwarna ungu saat dilakukan pewarnaan gram. Kemudian ada membran plasma yang merupakan lapisan semi-permeabel dan tersusun dari fosfolipid dan juga protein. Membran plasma ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat pada bakteri. Lalu ada villi dan juga flagella. Umumnya terlihat sama, yaitu sama-sama menempel pada dinding, tetapi perbedaannya terletak pada bentuk dan juga fungsi. Villi ini lebih pendek dari flagella dan berfungsi untuk pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik saat konjugasi. Sedangkan flagella ini berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Yang selanjutnya ada ribosom, sitoplasma, nukleoid, dan juga plasmid. Sitoplasma adalah cairan pada sel yang berfungsi sebagai tempat metabolisme, sedangkan ribosom tempat sintesis protein. Nukleoid adalah nukleosemu yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA, sedangkan plasmid berfungsi untuk vektor yang membawa gen asing untuk disisipkan pada bakteri. Nah, ada juga bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama bentuk basil, ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Basil ini berbentuk panjang. Lalu ada bakteri bentuk kokus yang berbentuk bulat, ada monococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarcina, dan juga tetracoccus. Kemudian ada bakteri Spirilia yang ada bentuk spiral, vibrio, dan juga spiroseta. Dan selanjutnya adalah cara hidup bakteri yang dapat dilihat dalam 2 hal, yaitu dengan cara mendapatkan makanan dan cara bernafasnya. Dalam cara mendapatkan makanan, bakteri dapat dibagi menjadi 2, yaitu bakteri autotrof dan juga bakteri heterotrof. Bakteri autotrof ini adalah bakteri yang dapat menghasilkan makanan sendiri.
dapat dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof ini bakteri yang dapat mensintesis makanan dengan cahaya matahari, contohnya Theocytis sp. Sedangkan kemoautotrof itu menggunakan energi kimia untuk mensintesis makanannya, contohnya Nitrosococcus sp yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Kemudian bakteri heterotrof atau bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, yaitu ada bakteri saprofit, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari sisa metabolisme makhluk hidup lain, contohnya itu E. coli pada usus manusia. Nah, bakteri saprofit ini juga dapat menjadi bakteri dekomposer. Lalu ada bakteri parasit, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari inang, contohnya Clostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. Ya, ini gambar E. coli dan ini Clostridium tetani. Yang selanjutnya adalah pernapasan bakteri. Bakteri ini dapat dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu aerob dan juga anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang memerlukan oksigen bebas untuk melakukan respirasi. Oksigen pada respirasi aerob berfungsi sebagai aseptor elektron terakhir. Lalu, bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam melakukan respirasi. Selanjutnya, proses respirasi aerob dan anaerob akan kalian dapatkan pada kelas 12. Ini hanya intermezzo. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri itu dibagi menjadi 4 lagi, yaitu aerob obligat pada gambar nomor 1, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen. Kemudian bakteri anaerob obligat pada gambar nomor 2, yaitu tidak memerlukan oksigen. Lalu yang nomor 3 itu ada bakteri anaerob fakultatif yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang keempat itu ada bakteri mikroaerofil, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen dengan kadar rendah. Selanjutnya sebab yang ketiga yaitu peran bakteri bagi manusia. Nah, kita lihat ada gambar mentega, nata de coco, keju, dan juga yogurt. Nah, produk-produk tersebut merupakan salah satu contoh pemanfaatan bakteri dalam bioteknologi tradisional, yaitu pada bidang pangan. Nah, ada Lactobacillus casei yang untuk fermentasi keju, lalu Acetobacter psillinum untuk nata de coco, dan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus untuk yogurt, dan juga Lactobacillus lactis untuk mentega. Nah, selanjutnya perhatikan gambar-gambar ini. Ini pohon pepaya yang sudah rusak, penyakit TBC pada paru, lalu ada benjolan pada tumbuhan, dan juga ini daun yang menghitam pada anggrek. Nah, selain menguntungkan, bakteri juga merugikan, tidak hanya bagi manusia, tapi juga pada makhluk lain seperti hewan ataupun tumbuhan. Nah, contohnya ini ada bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Lalu ada penyakit yang menyebabkan kerugian pada sektor pertanian seperti ini. Ada penyakit Erwinia papaye pada pepaya yang disebabkan oleh bakteri Bacterium papaye. Lalu ada Pseudomonas cattleyae yang menyerang tanaman anggrek, yang ini menyebabkan pecah kehitaman. Lalu ada Agrobacterium tumefaciens yang menyebabkan penyakit tumor crown gall pada batang tanaman dikotil ya. Lalu, pada materi ini kita dapat hubungkan antara struktur, cara hidup bakteri dengan peran-perannya. Seperti ini contohnya. Contohnya itu penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik ini dapat kita ketahui bahwa prinsip penggunaannya itu untuk merusak dinding sel dan juga kapsul bakteri sehingga bakteri ini dapat mati, karena pada bakteri parasit kapsul ini juga berfungsi untuk melindungi bakteri tersebut dari imun tubuh. Nah, sehingga pada antibiotik, obat-obatan, sabun cuci tangan, disinfektan itu dibuat agar dapat merusak bakteri
kapsul bakteri dan dinding bakteri sehingga dapat mematikan bakteri. Nah, manfaat dari pembelajaran ini, kita itu dapat mengetahui cara-cara dan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengendalikan bakteri. Lalu yang selanjutnya, pada materi ini diharapkan teman-teman dapat mengetahui ciri-ciri bakteri, peran-peran bakteri, dan juga struktur bakteri. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa bakteri merupakan sel prokariotik yang dapat hidup secara heterotrof maupun autotrof, berespirasi dengan cara aerob maupun anaerob, dan dapat menguntungkan bagi manusia maupun merugikan bagi manusia. Pada materi ini saya menggunakan sumber-sumber ini beberapa dari internet sehingga teman-teman mudah mengaksesnya jika ingin mencarinya dalam bentuk tulisan. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.